lagi beribadah sekolah minggu walaupun masih lewat online. Kakak harap sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tidak kurang ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya, kakak yang pimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan ibadah sekolah minggu. Berkati adik-adik Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir nanti dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan satu pujian yang menyatakan Yesus kuat, hebat, dan besar. Ayo adik-adik di rumah, boleh mengikuti gerakan kakak-kakak yang di depan ya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Juliati. Adik-adik, nanti ketika mendengar cerita, harap duduk yang tenang ya. Namun sebelumnya, kita akan menyanyikan lagi satu pujian yang mengatakan Yesus sahabatku. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap semangat. Kendati pun kita masih beribadah secara online, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu untuk kita memuji-muji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terlebih saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus mengartikan kematiannya. Baiklah adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan dengan berdoa. Kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada waktu untuk kami mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan.
Kami memohon pertolongan daripada Tuhan, agar kami boleh memahami dan mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Cerita Alkitab kita terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Adik-adik di rumah, marilah kita mendengar dan melihat cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus mengartikan kematiannya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sendiri membandingkan hidupnya dengan sebiji gandum. Ia ingin menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Ini terjadi dalam minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Perayaan Paskah sudah di ambang pintu. Di kota Yerusalem, semua keluarga mengadakan persiapan untuk menerima tamu. Gulungan tikar dijemur, rumah dibersihkan, tempat minyak dan tepung diisi sampai penuh. Kenapa semua tamu datang? Karena pada saat Paskah, orang Yahudi mengingat akan suatu hari di mana Tuhan Allah mengantar nenek moyang mereka keluar dari Mesir, tempat di mana mereka diperbudak selama 400 tahun. Tiap keluarga Yahudi harus menyembelih seekor anak domba dan kemudian makan bersama. Tetapi domba itu harus dimakan di dalam kota Yerusalem. Tuhan Yesus memberi peraturan itu dan sudah menjadi ketentuan agama dari generasi ke generasi. Itu sebabnya ada banyak tamu yang datang ke Yerusalem pada waktu Paskah. Mereka datang dari kota dan desa yang berdekatan, dari Galilea dan dari daerah seberang sungai Yordan, juga dari luar negeri. Tuhan Yesus juga sangat dinantikan kedatangannya. Baru-baru juga ada berita yang menggemparkan bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Mayat Lazarus sudah terbaring di kuburan selama 4 hari, tetapi suara Tuhan Yesus menghidupkannya kembali dengan memanggil Lazarus keluar dari kuburan itu. Waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah berada dekat Yerusalem, tetapi ia masih bermalam di luar kota itu. Ia kembali ke desa Betania, di mana ada perjamuan yang disediakan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yesus mengetahui bahwa ini kali yang terakhir dia akan bersama dengan Lazarus, Marta dan Maria, 3 bersaudara yang menjadi temannya yang setia. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi ia akan berpisah dari mereka. Ia akan mati di Yerusalem. Lazarus, Marta, dan Maria mengundang Tuhan Yesus makan bersama. Lazarus duduk di antara para tamu dan Marta menghidangkan makanan. Tetapi di mana Maria? Maria tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan mati. Maria ingin memperlihatkan betapa besar kasih dan hormatnya kepada Tuhan Yesus. Ia mengambil harta termahal yang dimilikinya, yaitu minyak narwastu. Dia membawanya ke ruangan makan dan dipecahkan botol minyak narwastu itu dan diminyakinya rambut dan kaki Tuhan Yesus, sehingga bau harum memenuhi seluruh rumahnya. Yudas, salah satu murid Tuhan Yesus, tidak senang dengan perbuatan Maria. Dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dan hasilnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Kata Tuhan Yesus, "Biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Tuhan Yesus sangat terhibur dengan kasih Maria yang nyata itu. Pada keesokan harinya, Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan desa Betania menuju ke Yerusalem. 2 orang murid dikirim ke desa Betfage untuk meminta seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Kemudian Tuhan Yesus duduk di atas keledai muda itu seperti yang tertulis dalam Alkitab. "Lihatlah, rajamu datang, menunggang seekor keledai muda." Pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti apa yang dilakukannya. Kemudian baru mereka mengerti. Sementara itu orang banyak yang pernah melihat Lazarus yang hidup lagi sesudah mati, mengikuti Tuhan Yesus dari Betania ke Yerusalem dan memberitahukan apa yang mereka pernah lihat. Ada juga orang yang keluar dari kota Yerusalem untuk menyambut Yesus. Tetapi orang Farisi melihat orang banyak itu menghormati Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Apa yang harus kita perbuat? Seluruh dunia datang mengikuti Dia." Pada sore harinya, Tuhan Yesus berdiri di pelataran bait Allah. Ia masih dikerumuni orang banyak yang ingin mendengarkan Dia. Tiba-tiba Filipus dan Andreas mendekati Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus,
Tuhan, di sini ada bapak-bapak yang ingin bertemu denganmu. Bapak-bapak itu tidak berani berbicara sendiri karena mereka bukan orang Yahudi, melainkan orang Yunani. Tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka juga datang untuk merayakan Paskah bersama dengan kami di Yerusalem dan ingin bertemu denganmu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti mengajar oleh karena orang-orang Yunani itu. Mengapa? Apakah dia tidak mempedulikannya? Ya, dia sangat mempedulikan mereka dan dia senang bahwa mereka sudah datang ke Yerusalem. Tetapi tidak ada waktu pada saat itu untuk berbicara dengan mereka. Mereka dapat mendengar pengajarannya. Mereka juga ada pada waktu dia mati di kayu salib dan pada waktu itu mereka mengerti. Tetapi sekarang Tuhan Yesus mau orang Yunani dan semua orang yang di sekelilingnya mengerti sesuatu yang penting sekali tentang kematiannya. Sering Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Dia berkata, "Sudah waktunya anak manusia dimuliakan. Sungguh benar kata-kataku ini. Kalau sebulir gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebulir saja. Tetapi kalau bulir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak buah." Dengan cara ini, Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa kematiannya dan penguburannya akan seperti sebulir gandum yang jatuh ke dalam tanah. Dia tidak akan dilihat lagi dan kehidupannya seperti dibuang saja. Tetapi bukan seperti itu. Akan ada hasil yang baik, akan ada panen besar oleh karena kematiannya. Banyak orang percaya kepadanya dan mendapat keselamatan. Orang Yunani juga akan percaya kepadanya diselamatkan. Kemudian Yesus menunjuk orang yang di sekelilingnya dan berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa di surga." Tuhan Yesus mengetahui bahwa penderitaan itu sudah semakin dekat. Lalu ia berkata dengan terus terang, "Hatiku cemas. Apakah aku harus meminta Bapakku untuk menolong aku supaya jangan aku menderita? Tetapi justru itu mengalami penderitaan, inilah aku datang. Aku hanya berdoa, Bapa, muliakanlah namamu." Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Baru saja Tuhan Yesus berhenti berkata-kata, terdengarlah dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Mendengar suara itu, orang-orang saling bertanya. Ada yang mengatakan, "Itu bunyi guntur." Ada yang mengatakan, "Bukan, malaikat berbicara kepadanya." Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, "Suara itu terjadi supaya kalian semua tahu, pada waktu aku mati, iblis akan dikalahkan. Iblis yang telah begitu lama menguasai dunia ini akan hilang kuasanya. Dan aku, sesudah aku disalibkan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Orang Yunani mendengar semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia akan menarik semua orang datang kepadanya, termasuk mereka. Mereka pun boleh datang kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan melaluinya. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, mereka senang sekali walaupun hanya melihat Tuhan Yesus dari jauh pada sore hari itu. Adik-adik di rumah, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita mengerti bahwa iblis sudah dihukum dan dikalahkan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan Yesus itu dan kita boleh membagikan kasih Tuhan Yesus itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus lewat kehidupan kita setiap hari dimanapun kita berada. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Ajarlah kami ya Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami tetap dan terus memiliki kasih itu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya, kita
berdoa, kakak yang pimpin ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, bagi orang tua kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Tuhan memberkati persembahan kami, memberkati orang tua kami, demikian juga guru-guru yang akan mengelola keuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah siap persembahannya? Ayo kita akan menyanyikan suatu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kakak yang pimpin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami ini. Dengan puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di akhir semuanya ini Tuhan kami serahkan hanya di tangan Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.